warga Jepang dan juga 2 warga negara Indonesia positif corona ini kemudian bertemu hingga akhirnya tertular virus corona. Halo teman-teman, kenalin, saya Frieda Sining Rahayu dan rekan saya Muhammad Zaki Ardiansyah dari PMR Wira SMA Negeri 4 Semarang. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya COVID-19. Nah, sebelum itu kalian tahu nggak sih COVID-19 itu sebenarnya apa? Nah, COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis baru coronavirus yang ditemukan pada Desember tahun 2019 di Wuhan. Virus jenis baru ini kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Virus ini masih satu keluarga dengan MERS dan SARS, jadi gejala yang ditimbulkan mirip-mirip lah. Walaupun mirip, mereka punya perbedaan loh. Perbedaannya terletak di kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Nah, gimana sih awal mulanya si COVID-19 ini muncul di Indonesia? COVID-19 yang pertama kali muncul di Indonesia tercatat pada tanggal 2 Maret 2020. Dua WNI yang merupakan seorang ibu berusia 64 tahun dan putrinya yang berusia 31 tahun. Kedua WNI ini diduga telah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang mampir ke Indonesia. Kemudian warga negara Jepang ini terdeteksi COVID-19 setelah ia meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Nah, si COVID-19 ini bisa menyerang siapapun loh, terutama orang yang memiliki kekebalan tubuh lemah, apalagi disertai dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung, biasanya rentan menjadi sakit parah. Nah, transmisi virus COVID-19 ini ada 3 macam. Yang pertama ada kontak dan transmisi tetesan. Maksudnya apa tuh? Nah, transmisi COVID-19 ini bisa dilakukan secara kontak fisik maupun non-fisik. Namun, bisa juga apabila kita dekat dengan orang yang terinfeksi COVID-19, kemudian menghasilkan droplet ketika bersin, batuk, ataupun bahkan pada saat pernafasan normal, jatuh, dan menempel di tubuh kita. Nah, yang kedua apa? Yang kedua adalah transmisi udara. Transmisi ini terjadi apabila droplet yang dihasilkan kemudian melayang di udara dalam waktu yang cukup lama. Transmisi yang ketiga yaitu transmisi vomite. Transmisi vomite ini terjadi apabila droplet jatuh ke suatu permukaan benda. Namun, belum diketahui berapa lama droplet tersebut bertahan di permukaan benda itu. Semua itu tergantung kepada jenis permukaan benda, suhu, maupun kelembapan lingkungan. Nah, terus kamu ingat gak sih kalau misal kita kena COVID-19, gejala apa aja yang bakal timbul? Gejala umum saat terjangkit virus COVID-19 yaitu demam melebihi 38 derajat Celcius, batuk kering, dan sesak nafas. Tetapi infeksinya dapat berubah menjadi pneumonia dan bronkitis yang mengakibatkan gejala seperti demam tinggi, batuk berlendir, sesak nafas, bahkan nyeri dada saat bernafas dan batuk. Hingga saat ini belum ditemukan obat spesifik untuk virus COVID-19 ini. Nah, sebenarnya berapa lama sih jarak saat terjangkit virus COVID-19 hingga munculnya gejala? Periode waktu antara infeksi virus COVID-19 dengan munculnya gejala biasanya terjadi dalam waktu 5 hari. Namun bisa juga di antara rentan waktu 2-14 hari. Tuh jadi takut deh. Terus gimana sih caranya kita tahu kalau kita terjangkit virus COVID-19 ini? Diagnosis COVID-19 bisa dilakukan dengan cara rapid test, swab test, ataupun CT scan yang biasa kita sebut juga sebagai ronsen dada. Nah, kamu tahu nggak sih bedanya apa? Tahu dong. Nah, perbedaannya yaitu rapid test digunakan untuk mendeteksi adanya antibodi yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus. Sementara swab test atau tes PCR dilakukan untuk mendeteksi adanya virus di dalam dahak. Sedangkan CT scan atau ronsen dada dilakukan untuk mendeteksi infiltrat atau cairan yang ada di paru-paru. Betul banget tuh. Nah, supaya kita nggak terjangkit virus ini, langkah pencegahannya apa aja sih? Kita bisa memulai kebiasaan mencuci tangan dengan air dan sabun atau menggunakan hand rub berbasis alkohol. Hindari juga menyentuh daerah mata, hidung, ataupun mulut yang biasa disebut juga sebagai segitiga wajah, yang lebih efektif sebagai langkah perlindungan diri. Terus jangan lupa pakai masker ataupun face shield ya. Nah, terus untuk vaksinnya udah ada belum sih? Vaksin untuk virus ini sudah dalam pengembangan atau dalam uji coba. Nah, di Indonesia sendiri memiliki beberapa kandidat vaksin. Contohnya seperti vaksin merah putih, yang merupakan kerjasama antara lembaga Eijkman dan Bio Farma. Vaksin merah putih ini mulai dikembangkan sejak April tahun 2020, dan saat ini perkembangannya sudah mencapai 40%. Ada juga vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini merupakan hasil kerjasama antara Bio Farma dengan Sinovac. Bahkan vaksin ini sudah mencapai tahap akhir loh.
Kemudian ada vaksin GX19 yang merupakan hasil kerjasama antara Kalbe Farma dengan Genexin. Bahkan Kimia Farma sedang melakukan penjajakan dengan grup 42, yaitu perusahaan dari UEA dan Sinopharm. Terus kalian tahu nggak sih, pertanggal 18 Agustus 2020, Indonesia menduduki sebagai peringkat ke-9 kasus positif COVID-19 terbanyak se-Asia dengan jumlah kasus 143.043 orang. Angka yang cukup tinggi ya. Kira-kira kenapa sih angkanya bisa sampai setinggi itu? Pemerintah sudah berusaha keras dengan membuat aturan dan kebijakan untuk membatasi aktivitas masyarakat di luar rumah. Tetapi sepertinya usaha ini masih belum cukup untuk menekan angka kenaikan positif COVID-19. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya kesiagaan masyarakat dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Kurangnya edukasi terhadap virus COVID-19 juga menjadi salah satu alasan mengapa kasus penyakit ini terus bertambah. Nah, gimana sih caranya supaya angka penambahannya terus turun? Salah satu caranya yaitu dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Gimana tuh? Dengan kita memanfaatkan media sosial sebagai wadah kampanye sosial untuk menyebarkan informasi mengenai bahaya COVID-19. Kemudian juga media sosial sangat efektif untuk menyebarkan informasi kesehatan. Selain itu, menggunakan APD seperti masker sangat disarankan oleh WHO. WHO mengatakan masker bisa menjadi penghalang droplet yang mungkin menularkan penyakit. Beberapa negara di seluruh dunia sudah merekomendasikan atau mewajibkan pemakaian penutup wajah di tempat umum. Nah, kamu tahu nggak sih, APD selain masker yang biasanya digunakan oleh petugas medis? Tahu dong, contohnya seperti pelindung mata, pelindung wajah, penutup kepala, gaun medis, sarung tangan medis, ataupun sepatu pelindung. Namun perlu diingat, APD-APD seperti itu hanya digunakan untuk petugas medis saja. Kita cukup menggunakan face shield atau masker. Nah, terus ada lagi nggak sih cara untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat? Ada dong pastinya, memantau situs resmi untuk mengetahui perkembangan COVID-19 dan menghentikan berita palsu yang beredar. Nah, situs resmi yang bisa dikunjungi contohnya seperti covid19.go.id. Dalam situs ini terdapat beberapa fitur seperti berita terkini mengenai COVID-19, data COVID-19, protokol dan regulasi yang berkaitan dengan COVID-19, edukasi, tanya jawab, dan informasi-informasi lainnya. Namun yang terpenting adalah kita menumbuhkan kewaspadaan diri dengan menaati peraturan, menggunakan masker ketika bepergian, menjaga jarak, menjaga kebersihan diri, dan tetap memberi orang lain informasi mengenai bahaya COVID-19. Wah, ternyata gitu ya, menambah wawasan banget nih. Iya dong, mari kita sama-sama patuhi peraturan supaya angka penambahan COVID semakin menurun. Dan supaya kita bisa beraktivitas seperti semula. Nah, begitulah penjelasan dari kami. Semoga informasi tadi bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap bahagia. Siamo, Tutti tutti fratelli.